Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mengadakan ibadah persiapan perjamuan kudus, yang dimana perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan sepakat untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Untuk itu saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan, mulia, mulia namanya. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Sebelum kita masuk dalam persiapan menyambut perjamuan kudus, mari kita angkat pujian Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dapatkan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar.
kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah disampaikan kepada saudara-saudari bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri agar perjamuan kudus yang akan dirayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah tita perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya. Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mari kita angkat pujian, Ku Datang Kepadamu. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba
Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Bersujud padamu, anak domba Allah. Serahkan hidupku, anak domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, anak domba Allah. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bahagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya. Umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung yang bersinah, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya, dinasihatkan supaya menegahkan diri pada perjamuan kudus itu, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya itu bukan dihadapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bahagian pada meja perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita dan bukan karena kita sempurna. Jadi kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Kita menipu diri sendiri jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerahnya. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau.
Hai mari datanglah, kau yang lemah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan bacaan kita. Saya pilih dari kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa dalam rangka mempersiapkan diri kami ya Allah untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Saat ini kami bersekutu mempersiapkan diri kami. Dan di tengah-tengah persiapan itu, kami rindu untuk membaca firman-Mu yang akan mengingatkan dan menguatkan perjalanan hidup kami. Hidup bersama dengan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan penyembahan kami. Sehingga apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami dengarkan dan renungkan saat ini, benar-benar menjadi bagian kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Galatia pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, kemerdekaan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian,
salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab oleh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita dalam rangka persiapan perjamuan kudus. Yang berbahagia ialah kita semua yang diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan kita tadi saya memberi sebuah tema, merdeka. Merdeka. Saudara-saudara, merdeka itu dapat diartikan bebas, berdiri sendiri, bebas dari tuntunan dan tidak terikat. Kemerdekaan adalah harapan setiap orang. Merdeka dari hidup yang terbeban kepada kehidupan yang lebih baik. Tetapi rupanya saudara-saudara, ada sekelompok orang yang salah memahami kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya menurut kemauan hatinya, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Saudara-saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang kita baca saat ini mau memperingatkan agar tidak salah mengerti, agar tidak salah memahami kemerdekaan di dalam Kristus. Orang yang dimerdekakan di dalam Kristus itu berarti orang yang menerima kasih karunia. Berarti tidak lagi menantikan pembenaran oleh hukum Taurat. Rupa-rupanya beberapa orang di jemaat Galatia pada saat itu telah mengganti iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar kasih karunia dan meninggalkan prinsip kasih karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan. Hal itu berarti hubungan dengan Kristus ditiadakan lagi dan tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Orang-orang yang mengajarkan pembenaran oleh hukum Taurat diibaratkan seperti ragi, bahwa sekalipun sedikit tetapi dapat merusak keseluruhan adonan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang kita peroleh dalam Kristus adalah anugerah Allah sendiri. Dan itu adalah harga yang mahal. Mengapa? Karena Kristus
harus membayarnya dengan nyawanya. Dan itulah yang kita kenang dalam mengikuti dan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Bahwa Kristus telah mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan nyawanya karena kasihnya kepada umat manusia. Dan dalam peristiwa kita mengikuti perjamuan kudus sekali lagi, kita mau merenungkan bagaimana begitu dalamnya cinta kasih Allah di dalam Kristus bagi kita. Pertanyaan saudara-saudara, apa yang perlu kita pahami? Apa yang perlu kita kenang dalam perjamuan kudus? Yang pertama, yang kita kenang ialah kematian Kristus. Kematian itu harus disambut dengan sukacita. Mengapa? Karena kita bersyukur Allah mau mati untuk kita. Allah mau menanggung hukuman kita. Inilah keselamatan. Kita selamat karena Yesus. Jadi bersukacitalah dalam hidup ini. Yang kedua, apa yang kita kenang dalam perjamuan kudus? Kita sudah dipindahkan dalam maut menuju pada anugerah keselamatan di dalam baptisan. Lalu kita sudah menyambut baptisan itu dengan mengaku percaya pada Tuhan. Maka selanjutnya kita diundang untuk merayakan perjamuan kudus. Apa gunanya? Supaya kita selalu diperteguh dan diperkuat dalam kepercayaan akan keselamatan. Hal yang ketiga yang perlu kita kenang dalam perjamuan kudus itu ialah kita mengingat kehadiran Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Allah. Sehingga kita mau dibaptis dan mengaku percaya. Roh Kudus itu juga yang telah membuat kita bersatu di dalam Kristus, di dalam gereja. Karena itulah setiap kita merayakan perjamuan kudus, kita sebenarnya diundang untuk bersatu dengan Allah dan bersatu dengan sesama orang percaya. Saudara-saudara, itulah makna dari perjamuan kudus. Sehingga dalam mempersiapkan diri, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Renungkanlah dalam kehidupan yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Untuk menerima dan menjalani semua itu, kita memerlukan iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada juru selamat. Dan iman adalah dasar hidup yang bisa dinyatakan dalam perbuatan kasih. Hidup baru orang yang percaya digenapi dalam kasih sehingga menghasilkan buah Roh Kudus. Selamat mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus. Supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara jemaat Tuhan, oleh karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam persekutuan beribadah di rumah Tuhan, bagi saudara-saudara akan menerima tanda dan meterai ini, roti dan anggur, yang akan kita lakukan juga di rumah masing-masing, dalam rangka kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kami mohon majelis gereja untuk mengantar roti dan anggur ini dan jemaat menerimanya dengan penuh sukacita dan mengimani bahwa walaupun tidak hadir di gedung gereja oleh karena berbagai kendala dan keadaan, tetap mengamini bahwa tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Terimalah ini dan berikanlah kepada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan untuk hadir dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat dan kita mengaminkannya. Kita mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang empunya hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur pada persekutuan kami ini. Dalam rangka mempersiapkan diri kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Kami boleh bersama-sama bersekutu beribadah kepadamu, menyanyikan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya semuanya itu berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mau mengingatkan kami apa makna dibalik dari perjamuan kudus itu. Kiranya itu menjadi perenungan bagi kami semua dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus.
Bapa di sorga, kami mau berdoa bersama-sama secara khusus buat saudara-saudara kami. Oleh karena berbagai hal yang dialami, sehingga tidak dapat mempersekutukan diri di gedung gereja dalam rangka mengikuti perjamuan kudus. Kami mau berdoa Bapa, mereka karena sakit, mereka karena berhalangan, kami berdoa kiranya Engkau hadir bagi yang sakit menyembuhkan mereka. Yang oleh karena kesempatan mereka juga kiranya diberkati Tuhan. Dan Bapa di sorga, kami mau berdoa, kami semua jemaat Tuhan yang mempersekutukan diri kami dalam penyembahan, dalam persiapan mengikuti perjamuan kudus ini. Kiranya kami semua dipersiapkan oleh Tuhan, mempersiapkan diri kami mengikuti perjamuan kudus, sehingga makna dari perjamuan kudus itu boleh menjadi bagian kami. Bapa, kami mau berdoa, kiranya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh majelis gereja sampai pada hari Minggu Tuhan memberkati. Semuanya boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa untuk yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah ini. Sebagai PPA Ibu Ripka, sebagai liturgis Ibu Meti Paembong, sebagai organis Saudari Pina, dan tim multimedia Saudara Charlie. Terima kasih Bapak, kami sudah boleh mengangkat pelayanan pada saat ini. Kami percaya semua karena Tuhan memberi kesempatan dan waktu bagi kami. Kiranya pelayanan-pelayanan ini berkenan bagi Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan jemaat-Mu, jemaat Masaleh, dalam mempersiapkan diri mengikuti ibadah yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Berkati kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam tugas pekerjaan masing-masing, pun juga dalam berbagai bentuk kehidupan yang kami alami dan lalui. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, semoga tetap aman dan kami sama-sama hidup bersama dengan semua orang. Ini doa syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat pujian. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan persiapkanlah hatimu menyambut perjamuan kudus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah persiapan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta yang senantiasa mau melayani pada pagi hari ini. Memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam kehidupan berumah tangga. Dan terima kasih juga kepada Saudara Pina Cali yang sudah membantu dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian Ya Allah kasih-Mu besar. Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada kasih-Nya. Ya Yesus, demikianlah ibadah persiapan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.